sengaja pertanyaan mengenai sehat atau tidak, saya tanyakan ke teman-teman berdiri dulu. Yang pertama, tema acara ini mengenai zaman edan. Beberapa abad yang lalu sudah diramalkan mengenai zaman ini. Saya nggak ingin ngomong terlalu banyak, nanti sama Pak Rengen langsung penginter dari Arab. Ya, salah satu hal yang menarik adalah ketika pertanyaan mengenai sehat, lalu asosiasinya langsung mengenai kesehatan akal, gitu ya. Sehat, padahal kita memang bertanya mengenai kesehatan fisik, kesehatan kebugaran dan lain sebagainya. Tapi banyak orang mengartikan itu kesehatan mental sehingga tersinggung. Oke, nanti akan lebih banyak dibahas oleh Pak Reni Silado. Sebenarnya akan ada 2 pembicara. Yang pertama beliau, kemudian yang kedua Profesor Faruk Hate, Faruk Tripoli, tetapi beliau masih ada kegiatan, katanya nanti akan menyusul. Sekiranya acara ini masih berlangsung, beliau akan menyusul bergabung bersama kita. Adapun pembicara utama kita yang sangat sudah tersohor, Pak Reni Silado atau nama aslinya Yopi Tabayo, generasi sekarang Yapi kan? Ya. Tadi Nika Tambayan. Generasi sekarang kenalnya Nika Tambayan daripada Pak Yapi Tambayan. Oke. Perlu diperkenalkan karena kewajiban moderator. Beliau lahir 12 Juli 1945. Hampir 72 tahun nanti di bulan Juli. Memulai karir sebagai wartawan di majalah Tempo, kemudian di majalah Akuil, dosen Akademi Sinematografi Bandung, ketua teater Yayasan Pusat Kebudayaan Bandung. Karya tulisnya sangat-sangat banyak, terutama novel ada banyak, kemudian buku teori, esai, ulasan-ulasan mengenai bahasa, kata dan juga banyak. Juga kritikus musik ya, sekaligus pemain musik dulu pernah membuat grup juga di Bandung. Oke, agar tidak lama-lama kita panggil ke depan saja Pak Reni Silado. Tepuk tangan. Mulai bincang-bincangnya Pak Reni. Zaman edan tentu ada tandanya kalau dirujuk dari naskah Ronggo Warsito yang mendalami juga Jompo Joyoboyo. Ada beberapa tanda mengenai zaman edan, tetapi kita akan tanyakan kepada Pak Reni apakah memang tanda-tanda tersebut sudah muncul atau memang ada perbedaan tanda yang lain dan lebih mengkhawatirkan. Juga kita akan tanya zaman edan menurut beliau itu seperti apa. Teman peserta sudah membaca makalah beliau. Saya kira sudah diserahkan ke ini ya. Oh belum, ya. Mungkin ini nanti makalahnya akan beliau uraikan di depan. Sungguh, Pak. Menurut lazimnya, saya tidak tahu kan ini kalau kita tanya jawab, jadi saya kira lazimnya saya membacakan makalah saya, makanya saya buat khusus makalah yang nanti saya tinggalkan di sini. Oh ya, tidak masalah. Saya belum beritahu, saya ini rapat belum beritahu saudara. Ya, tapi saya bacakan aja dulu ya. Bersamaan dengan prayojana ramainya penerbitan buku yang disebut sastra oleh berbagai penerbit yang bukan lagi hanya 2, yaitu Balai Pustaka dan Pustaka Jaya di Jakarta, melainkan banyak berdiri di kota-kota besar antara
Saya sendiri tidak tahu apakah orang pandai yang pertama melintaskan kata serapan ini dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia memiliki spektra yang laras dengan sumber serapannya. Kita tahu bahwa sufiks Asian dalam bahasa Inggris diindonesiakan menjadi ASI, sedangkan sufiks si dalam bahasa Inggris diindonesiakan menjadi si. Maka kata bahasa Inggris literation diserap ke bahasa Indonesia menjadi literasi, dan kata bahasa Inggris literacy diserap ke bahasa Indonesia menjadi literasi. Sementara kata bahasa Inggris literation dan kata bahasa Inggris literacy secara diksi dan verbatim jelas memiliki farak yang khas dan kategoris. Saya kutip di sini keterangan yang dibuat oleh The New Shorter Oxford English Dictionary of Historical Principles, masing-masing dalam farak yang dimaksud. Literation itu the representatives of sounds or words by a letter or letters. Literacy, the quality of state of being literate, knowledge of letters, condition to respect to education, especially ability to read and write. Atau katakanlah idiosinkratis di konteks budaya, kamus Inggris yang lain yaitu Longman Dictionary of English Language and Culture mencatat literasi sebagai the state of condition of being literate, having studied to read or great deal, having enough knowledge to use distinctive thing, able to read and wrote. Naga-naganya, rasa-rasanya, jika melihat banyaknya buku karya sastra dari berbagai penerbit di beberapa kota besar Indonesia ini, dengan secara khusus menghitung jumlah 44 judul buku sastra yang terdiri dari prosa dan puisi sebagai nomine untuk menerima penghargaan sastra Asia Tenggara Sea Right Award di Bangkok, Thailand, yang diajukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian PDK, maka kata literasi yang populer sekarang ini tentulah itu yang dimaksudkan sebagai serapan dari entry literacy tersebut. Pada umumnya, banyak orang menyimpulkan tanpa repot-repot mengkaji kerangka historis pada literasi dari sudut semantik dan politik bahwa yang namanya karya sastra sebagai wujud kreatif dan kepandaian imajinasi merupakan instansi paling tulen akan suatu abilitas membaca dan menulis, laras dengan acuan yang diberikan kamus Inggris tersebut. Pengetahuan kecenderungan tentang sastra dalam hubungannya dengan literasi yang diwariskan oleh sarjana-sarjana Belanda di masa penjajahan dulu, sebut saja misalnya Oikas, bahwa kepandaian membaca dan menulis dalam hal ini huruf Latin yang telah diajarkan oleh pihak Portugis pada 1935 dalam sebuah sekolah pertama di Ambon itu merupakan bakat mewujudkan karya seni sebagai karya kreatif yang dikawal imajinasi dan subur dalam bahasa Belanda voortbengselen de letterkunde geschriften boekwerken, yakni membaca segala bidang ladang dalam kehidupan alami sebagai interpretasi atas realitas kasat mata yang faktual dari wilayah ilahi menjadi idealitas kasat atma yang aktual dalam pertanggungjawaban insani. Kecenderungan menulis segala pengetahuan dari kemauan membaca semua pengetahuan menyebabkan lahir istilah dalam bahasa Belanda yang terpakai di Indonesia masa silam untuk menyebut kenyataan itu sebagai Meester of alle wapens, cempiang untuk segala senjata. Pemilihan ini bukan hanya dimaksudkan sebagai apresiasi terhadap kesungguhan sastra dalam
kecenderungannya menulis segala bidang pengetahuan tersebut, tapi juga bisa bermakna sindir dan bahkan celah. Sebagai seingat saya, pesastra Armeen Pane sebagai redaktur majalah Kebudayaan Zenit termasuk contoh kepribadian yang membaca segala dan maunya menulis segala. Celakanya ia mau juga menulis kritik musik, sementara pengetahuan musik sebagai ilmu tentang bunyi meliputi hukum melodi, ritme, dan harmoni bukan dunia geschiedenis der letterkunde atau sejarah tentang tulis-menulis, melainkan adalah dunia wetenschap der tonkunst, artinya ilmu pengetahuan tentang nada-nada bunyi. Oleh karena itu, seingat saya adalah Amir Pasaribu, aslinya sebagai komponis dan intelektual musik yang jempolan lantas mengejek Armeen Pane sebagai outsider yang sotoy, Mr. Allah Bernstein. Seringkali itu merupakan salah satu kritik yang bijak besar, namun memang menjengkelkan jika bacaan ini dimaksudkan sebagai sekaligus untuk memberi pendapat yang jujur dan bertanggung jawab. Dikasat mengamati kemauan pembaca dalam hubungan ini masyarakat luas dan awam sebagai pihak yang katakanlah apresiator atas karya sastra yang diharapkan menjadi pegangan literasi. Dalam kenyataannya, berpegang pada pengetahuan teoritis literasi bahwa awam atau atas sastra artinya mereka yang bukan selaku pelaku sastra tapi diharapkan menjadi pembaca sastra memang terlihat asing terhadap sastra. Tampaknya hal itu disebabkan oleh alasan harkat sastra sendiri sebagai wujud pemikiran-pemikiran keindahan diprasangkai tidak utuh memberi kekayaan hakiki dari kemestian isyarat perdana sastra mencakup dua acuan mufrad antara konteks kecendekiaan di satu pihak dan kerohanian di lain pihak. Yang menjadi masalah dalam literasi di latar pemikiran sastra mulai dari kerangka interpretasi atas realitas kosmik di mana manusia menjadi bagian dari realitas itu sampai pada pengejawantahannya sebagai karya estetik akhirnya dijejal oleh pertanyaan di tatanan awam dari masyarakat luas, untuk apa membaca sastra jika sastra tidak memberi kedua isyarat tersebut, atau lebih asasi di bingkai pemikiran-pikiran orang sekarang yang tertawan dalam tren kelontong bahasa birokrasi ekonomi kreatif dan belum hanya menghitung laba. Maka pertanyaannya di situ adalah apakah menerbitkan buku-buku sastra terutama puisi bisa laku dijual di toko-toko buku. Tapi setelah itu pertanyaannya yang lugu namun dianggap mustahab di konteks literasi adalah apa yang menyebabkan buku sastra tidak dibaca oleh masyarakat luas. Barangkali kita punya jawaban yang sama di latar prasangka. Ketika saya mempermasalahkan hal-hal repot ini, saya diingatkan pada salah satu dari 44 buku sastra yang telah dipilih oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud tersebut untuk ditentukan sebagai pemenang di ajang internasional Sia Pride di Bangkok 2017 ini. Kebetulan saya merupakan salah seorang juri dari 4 orang lainnya, antara Abdul Hadi WM, Seno Punira Adi Dharma, Efra Hardi, Sulu Wasono. Karenanya saya tertarik untuk melihat itu sebagai contoh masalah.
Maka untuk alasan itu, izinkan saya mengkritik. Tapi tentu terlebih dulu, mohon maaf, punten, saya harus berkata bahwa dengan rendah hati bahwa ini bukanlah kritik model sarjana sastra yang pandai-pandai itu. Sarjana sastra yang sudah bergelar-gelar itu kadang-kadang ngomong ngawur, tapi karena dia doktor, maka orang kira ngawurnya itu bikin teori baru. Ini adalah kritik dari pihak Lugu yang berpihak pada awam di kaki 5 dalam melihat kesalahan-kesalahan kecil atas sastra Indonesia, tapi dengannya merusak rasa percaya terhadap kesungguhan bakat sastra yang bertolak dari pegangan literasi berbagai sumber. Saya menyebut kesalahan kecil yang mengganggu keutuhan nilai sastra tersebut sebagai nilai setitik merusak susu sepayudara. Ada novel yang saya sebut di atas mendadak mengganggu konsentrasi saya karena pengarangnya yang saya tidak perlu sebut namanya, tapi supaya gampang saya menyebut saja dia si Anu, kurang teliti menyampaikan informasi literer, dan ini banyak yang melakukan seperti ini. Di situ si Anu maunya tampil pandai karena kutipannya adalah sumber bahasa Inggris, tapi keliru dan karenanya menimbulkan rasa siapa sangka. Di novelnya itu mula-mula si Anu memuji nama pengarang Inggris, kemudian menyebut pula judul karya, dan semuanya salah. Nama pengarang Inggris itu ditulisnya Jane Austen tulisnya, dan judulnya karyanya ditulisnya The Pride, bukan Pride tapi Pride, jadi P-R-A-I-D-E, and Prejudice-nya itu P-R-A-J-U-D-I-C-E. Harusnya yang betul adalah Jane Austen, dan Pride and Prejudice tanpa kata sandang the. Kita tahu Jane Austen is an English writer who wrote about the way of life of middle class people of her time. Si Anu juga melakukan kesalahan sengaja mengeja coffee dengan satu E, jadi coffee shop dan coffee break. Salah dua-duanya. Saya berprasangka sekali lagi punten bahwa jangan-jangan si Anu tidak sungguh-sungguh bisa membaca karya sastra bahasa Inggris. Padahal agaknya semua pesastra Indonesia dari klaster pelajar, dimulai dari yang tua-tua di penghujung zaman kolonial, biasa membaca sastra dari bahasa Belanda, Prancis, Jerman, dan tentu saja Inggris. Malahan sekarang ini bahasa Inggris bukan lagi bahasa yang mewah. Tukang pijat di pinggir pantai Kuta atau Sanur bisa sehari-harinya bercakap bahasa Inggris kepada pelanggan di situ. Di Jakarta sendiri orang dipaksa untuk memakai kata-kata free in one, outer ring road, U-turn, underpass, flyover, on the way, fuck you. Kembali ke masalah literasi. Abilitas membaca berbagai perkara dari keberagaman kepribadian meliputi pandangan falsafinya dari wilayah kodrat yang ditentukan di bawah keyakinan atas suatu wilayah ilahi yang omnipresensi, lantas menjadikannya sebagai klaim kepribadian yang otentik, namun tak otomatis orisinil. Bagi saya itu merupakan hakikat adab yang sebenarnya, yaitu sesuatu yang menjadi isi sendiri di kasat individual melalui kerja alat-alat pria yang karuan berciri personal, atau dalam acuan teoritis hukum tamadun dipadankan sebagai self-determined being. Dalam kesastraan Indonesia, sastra dalam bahasa Indonesia artinya memang cerminan itu belum nyata bahwa kepatutan sastra sebagai karya kreatif gantung dijadikan
tesis pikiran-pikiran falsafi seperti yang terlihat dalam peta sejarah sastra Barat. Sungguh pun dalam batas-batas tertentu kita boleh mengkaji secara terhad pada Khairul Anwar, Iman Simatupang, B.S. Rendra, Sultan Cikal Sumbahri. Halnya berbeda dengan peta sastra Barat yang berprogres dalam mengacu pandangan zaman yang bahkan mendahului zamannya sendiri. Demikian simpai yang khas kita amati dalam jiwa masing-masing karya sastranya. Sebut saja sastra secara acak seperti nama Dostoyevsky. Dostoyevsky terkenal karena karyanya itu Brother Kamarasov. Ini mendahului eksistensialisme dari Kierkegaard. Nah, setelah itu barangkali Nietzsche kita kenal karyanya itu Alsos Zarathustra, dan dalam studi filsafat kita menyebutnya sebagai pengacu filsafat vitalisme. Pokoknya hidup sekarang, tidak peduli apa yang akan datang besok dan apa itu sudah terjadi kemarin. Lalu setelah itu Sartre, Jean-Paul Sartre menggunakan sastra sebagai tesis dari eksistensialisme ateisme. Kita bisa baca karya-karya itu misalnya dalam Duclos, Le Bouche dan Le Diable Le Dieu. Semua masih dalam teks bahasa Prancis, belum ada terjemahan Indonesianya. Dan Beckett yang terkenal karena Menunggu Godot, sudah pernah dipentaskan di Jakarta oleh Rembrandt. Dan Daniel Foe, karya sastra dia yang memenangkan hadiah Nobel dikecam habis oleh Vatikan karena dianggap itu merusak tatanan moral statistik dari peradaban Barat. Khususnya sastra Indonesia dengan melihat 44 nama calon pemenang C. Wright Award 2017 antara baik novelis maupun penyair, toh ada beberapa nama yang dengan jujur mesti saya apresiasikan secara sematiannya karena menurut saya memiliki dua kekayaan mufrad antara kerohanian dan kecendekiaan. Berkaitan dengan kasat literasi. Untuk itu mohon izin bukan sebagai salah seorang juri dari 5 juri C. Wright Award 2017 itu, tapi sebagai teman terhadap teman-teman. Berikut ini saya ingin menyebut nama-nama mereka yang menurut saya memenuhi kualifikasi sastra yang bagus karena dua isyarat yang mufrad tersebut. Mereka yang tampil dengan karya cantik di bidang prosa adalah Krishna Pabicara, Leila S. Udore, dan Eka Kurniawan. Dan mereka yang tampil dengan karya cantik di bidang puisi adalah A. Mustafa Bisri, M.H. Ainun Najib, Rusli Marzuki Zadia, Suminto Asayuti, Ahmadun Yose Herfanda, Isbeni Setiawan ZS, Imam Budi Santoso, Askar Paturusi. Walau begitu, bukan saya yang menentukan mereka menang atau kalah berangkat ke Bangkok, Thailand, menerima piagam dari ratunya. Dalam hal itu, catatan saya ini sekedar untuk menunjuk idealnya suatu karya sastra kontemporer Indonesia mewakili kebudayaan nasional dari bangsa plural Indonesia lewat bahasa kebangsaan Indonesia dan berpegang pada hasil literasi dari berbagai sumber antara bangsa-bangsa yang mendiami bumi melalui bakat, kemauan, dan kemampuan pesastra menggalinya menjadi wawasan luas dari pembaca sebagai seseorang atau orang-orang pandai sastra yang berkadar Master of all Buttons. Salah satu dan mungkin satu-satunya tanggung jawab sastra dalam sastra Indonesia kontemporer adalah kesanggupan dan kesungguhan melihat dengan pintu terbuka lebar, bukan hanya lewat jendela setengah terbuka, tentang misalnya ketimpangan-ketimpangan politik kekuasaan, yaitu dalam hal melaksanakan keadilan di pengadilan yang tidak adil karena prasangka rasial dengan keyakinan agamawi yang terbedakan. Peristiwa paling aktual hari ini adalah kasus Ahok. Hak
hakim tidak adil sebab hakim tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan nurani dan nalar, sehingga dengan begitu pengadilan menjadi apa yang terbaca dalam filologi Solomo dalam bahasa Ibrani-nya, bahwa justru di tempat bernama pengadilan maka di situ dipamerkan kebebalan dan ketidakadilan. Dalam bahasa Inggrisnya, furthermore, I have seen under the sun that in the place of justice there is wickedness. Dengan modal itu jualah sastra Indonesia yang lahir dari kebangsaan Indonesia yang plural, yang bineka tunggal ika tanpa jargon mangkurat, menjadi sastra yang sungguh-sungguh berharkat, sastra yang bermanfaat bagi bangsa-bangsa mendunia, dan sastra yang diperlukan bagi seluruh umat di jangkauan universal. Sekian bacaan saya, mudah-mudahan berkenan kita untuk mendiskusikannya. Terima kasih. Cukup menarik tulisan dari beliau, dan juga seperti biasa ciri khas beliau di setiap tulisannya pasti menggunakan kata-kata yang bagi sebagian generasi itu asing, tapi ada banyak saya catat, menghalayak, kasat atma dan lain sebagainya. Tapi yang paling perlu digarisbawahi adalah beliau melihat bahwa karya sastra yang baik adalah yang mampu mengangkat sisi kerohanian dan juga kecendiaan. Dan ini juga saya kembalikan ke tema tentang zaman edan, bahwa Ronggo Warsito pun menulis dengan dua kriteria yang dipenuhi tadi. Dia seorang cendekiawan, mengerti benar mengenai metrum dan lain sebagainya, aturan-aturan dalam puisi Jawa, dan juga kerohaniannya sangat kuat sehingga karyanya sampai sekarang berpengaruh terhadap Rendra, terutama yang juga pernah mengkajinya. Oke, pertanyaannya Pak Reni, dengan kondisi karya sastra yang sekarang, penerbitan terutama yang begitu banyak, bahkan peminat sastra itu juga bertambah banyak, tetapi apakah sebagian besar karya sastra tersebut memang sudah menunjukkan arah untuk kerohanian dan kecerdikan, atau masih terhubung dalam kapitalisme, penerbitan dan karya-karya yang lain saja? Gimana Pak? Bahwa sastra harus berpegang kepada apa yang Anda sebut sebagai kapitalisme, betul. Orang-orang juga salah bicara bahwa Anda sangat idealis. Seakan-akan idealisme itu salah. Enggak salah, itu benar. Masalahnya sekarang itu diuji di pasar laku atau enggak pemikiran kita itu. Yang kita sudah uji di pasar, idealisme kita itu tidak terjual di pasar, sehingga buku puisi untung-untung kalau misalnya ada satu penerbit besar seperti apa Gramedia mau menerbitkan kumpulan puisi, ya, karena dia berhitung dagang juga, ini laku apa enggak gitu loh. Kita harus berpikir gitu. Misalnya di Amerika orang menerbitkan puisi penyair-penyair kontemporer yang tahun 70-an terkenal seperti Ogden Nash gitu ya, atau siapapun gitu, itu karena ada pembacanya. Di Rusia orang bisa menerbitkan kumpulan puisi sampai 6 juta. Kita 250 juta penduduk Indonesia dikatakan bebas buta huruf, tapi ternyata tidak